Lagi-lagi soal duit. Kalau kembali ke masa gue bocah dulu ya, papa gue tuh galak juga ternyata ya. Jadi waktu gue sama adik gue tuh, yang pertama, kita kalau terima duit ya, itu harus dibikin catatan cuy. Gila. Catatan ada buku, terus ada ditulis di situ. Gue waktu itu masih bego banget. Disuruh tulis di buku itu tulisannya debit sama kredit, ya kan? Gitu. Nah, bodohnya apa? Karena kita ngikutin perintah aja ya. Debit itu berarti pemasukan, kredit itu berarti pengeluaran. Padahal kebalik cuy. Dasar masih bodoh ya. Jadi salah. Harusnya yang bener nggak sekalian aja pakai bahasa Indonesia ya. Pemasukan pengeluaran gitu. Ya. Mungkin kalau dipikir-pikir karena jadi gue sebenarnya tuh sejujurnya ya, gue benci banget ya, maksudnya gue nggak terlalu suka akuntansi ya gitu ya. Mungkin karena waktu kecil tuh didikan ayah terlalu keras, jadi menyebabkan gue bosen akhirnya, agak trauma ya. Karena waktu kecil lo bayangin aja, gue dipukul pakai kayaknya sapu lidi deh. Kalau kita nggak tertib, nggak, kalau lagi terima duit dari orang nggak dicatat, itu kita kena pukul. Malamnya dicek buku keuangan. Wah, itu teror banget deh. Zaman ayah gue waktu masih muda dulu dan gue kecil tuh, zaman kayak teror banget, dimana sampai hal keuangan aja kita harus detail juga ya. Kita harus punya celengan, terus kemudian bikin buku tabungan ya, buku kas ya gitu. Di sekolah kan juga ada buku tabungan kan. Nah, bayangin dah kayak gitu dah. Jadi harus dicatat gitu. Dan kita tuh selalu takut gitu sama ayah gue. Kalau misalnya gue sih kalau di rumah manggilnya papa ya gitu, sama papa gue takut ya. Karena kalau kita terima duit nggak dicatat, terus langsung ingetannya sapu aja gitu. Wah, teror bener deh gitu. Jadi ternyata tuh dampaknya tuh buat kehidupan tuh penting banget ya. Walaupun gue sebenarnya agak takut kalau ngomong urusan uang ya gitu. Jadi akibatnya ya, positifnya sih ketika di sekolah itu ada buku tabungan, gue jadi ngerti gitu ya. Gue sama adik gue yang pertama itu ngerti banget kalau bisa tahu caranya hemat, itu ada efeknya gitu. Orang tua galak soal keuangan tuh ya ada efeknya sekarang gitu. Jadi yang paling rajin sih sekarang tuh urusan nabung, invest tuh gue sama adik gue sih gitu. Nah, adik gue yang pertama itu yang jago banget soal dagang juga. Jadi karena mungkin juga kita ditempa waktu kecil ya, jadi thanks to papa ya. Moga-moga di surga selalu terima amal baiknya, dihitung. Semoga sehat selalu di surga. Ya, ternyata gue selalu terkenang kalau sama papa gue ya, ngajarin gue soal nabung itu. Dulu waktu kecil mah takut banget kita sama dia. Kita malah mikir, duh gila jahat banget nih orang tua. Ternyata efeknya kita buat anak-anak berasa sih sekarang gitu ya. Karena harus sekarang tugas gue juga sebagai ngerasain ya. Sekarang gantian gue jadi orang tua, harus ngajarin anak untuk nabung, nggak boros gitu. Nggak mudah ya. Kalau orang tua gue, kalau papa gue kan langsung aja pukul pakai sabut, pakai kayu, pakai sapu lidi ya, kan gitu. Tapi sekarang gue juga nggak boleh kayak gitu ya. Ngajarin dengan, mungkin ya karena gue udah punya ilmunya, ngajarin dengan pola yang benar lah gitu, agar anak gue juga punya minat untuk nabung gitu. So thanks to papa yang udah ngajarin. Moga-moga lagi gue nge-podcast gini dia juga denger suara gue, doa gue buat dia. Thank you. Semoga bermanfaat podcast ini. Jangan lupa untuk nabung.
Dan tetap dengerin podcast gue yang lainnya. Salam dari gue, Lembu Tambun, hanya di Jurnal Lembu, sore-sore siaran. Thank you.